Organisasi berkas sekuensial ada berapa? Organisasi berkas ada berapa? Ada. Yang pertama, terus yang kedua, sekuensial berindex. Organisasi berkas sekuensial berindex. Kalau organisasi berkas sekuensial itu organisasi berkas apa, Pak? Secara langsung. Secara sekuensial atau? Ya, kalau langsung organisasi berkas yang hanya bisa diakses secara langsung. Ini adalah kombinasi dari dua berkas yang sebelumnya sudah kita pelajari. Organisasi berkas sekuensial berindex. Kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas langsung. Tujuannya apa? Untuk menanggulangi masalah pengangkutan yang dimiliki oleh organisasi berkas sekuensial tanpa mengurangi keuntungan dari tradisi oleh berkas sekuensial. Ya, jenis akses yang diperbolehkan ada dua tentu saja. Yang pertama akses secara sekuensial, surut, ya artinya berkasnya harus sudah surut. Ini sudah surut berkasnya. Yang kedua secara langsung atau direct. Nah, jenisnya ada proses batch dan interaksi. Kalian akan pelajari di semester 4. Berkas sekuensial berindex memiliki dua sifat yang mengungguli berkas sekuensial. Sifat yang pertama adalah indeks terhadap berkas sehingga menghasilkan pengaksesan random yang lebih baik. Yang kedua, area overflow untuk menyediakan ruang bila dilakukan penambahan rekaman ke dalam berkas. Kemarin waktu di manajemen polisi, ketika ada berkas yang kodenya sama, dia akan dialihkan langsung ke area overflow. Beda hal dengan sekuensial berindex. Sekuensial berindex, ketika kita akan menyisipkan rekaman, ya, tidak disisipkan di area overflow, tapi langsung di area primer. Tapi dia akan menggeser berkas yang ada di area primer ke area overflow. Berkas sekuensial berindex memungkinkan dilakukannya pembacaan secara sekuensial rekaman yang berada di area primer, cuma di area primer aja. Rekaman-rekaman yang disisipkan akan dialokasikan di area yang terpisah, yang disebut area overflow. Rekaman dalam area overflow ditempatkan dengan memperhatikan penunjuk, ya, simbol penunjuk, masih ingat? Ini simbol penunjuk, ya, dengan menunjuk atau pointer dari rekaman sebelumnya. Ini adalah indeks berkas yang dilakukan pembacaannya secara random. Kemudian dari berkas utamanya, pembacaan dengan kombinasi keduanya dilakukan dengan sekuensial sampai ditemukan penunjuk yang mengarah ke area overflow. Kemudian dilanjutkan pembacaan rekaman-rekaman di lokasi area overflow sampai ditemukan penunjuk yang bernilai 0. Ya. Terminologi khususnya dinamakan apa? Dinamakan dengan indeks sequential access method. Ini apa sih? Sistem yang mengelola pemindahan data antara program aplikasi dengan komputer. Harusnya sering ngedenger ya, Aisam di semester 2. Ya. Dalam sebuah sistem komputer, ya, umumnya rekaman yang disimpan akan memiliki volume yang terlalu besar. Dalam sebuah sistem komputer, rekaman yang dimiliki akan punya volume atau jumlah yang terlalu besar ketika semuanya ditempatkan pada area primer. Area primer dalam laptop atau dalam komputer kita itu apa sih? Apa? RAM, ya. Sehingga diperlukannya adanya area penyimpanan sekunder. Apa area penyimpanan sekundernya? Apa? Hard disk.
atau apalagi flash disk atau apalagi banyak ya. Seperti disk untuk menyimpan rekaman ya. Bila yang digunakan adalah komputer dengan disk yang dapat diberi alamat melalui bloknya. Nah, kotak-kotak ini namanya blok. Kotaknya namanya blok ya, angka-angkanya di sini disebut rekaman. Maka gunakan track unit terkecil dalam mengelompokkan informasi. Unit berikutnya adalah silinder, kemudian terdapat unit tambahan lain yang disebut dengan indeks. Silinder. Ini adalah silinder. Ya, ini adalah silinder. Ini adalah indeks silinder. Indeks silinder 1, indeks silinder 2, indeks silinder 3. Indeks silinder 1 nilai tertingginya dibatasi 250. Indeks silinder kedua nilai tertingginya dibatasi 750. Indeks silinder 3 nilai tertingginya dibatasi 1500. Berarti indeks silinder 1 angkanya mulai dari 1 sampai dengan 250. Silinder 2 dari 251 sampai dengan 750 dan seterusnya. Ini masih panjang, ini hanya sampelnya aja. Ya. Contoh, sebelum masuk ke sini perhatikan dulu. Sebuah berkas sequential berindeks dengan format blok ya, yang dapat diberi alamat maksudnya rekamannya ya. Untuk memperjelas pemahaman, dipilihlah rekaman-rekaman dalam sebuah silinder. Ini namanya silinder. Ini masuknya silinder 1. Kenapa? Angka tertingginya tidak lebih dari 250 ya. Tetapi indeks silinder tersebut berisi penunjuk ke berbagai silinder lainnya. Penunjuknya nanti untuk apa sih? Nanti pas kita praktek ya. Sepasang masukan yang berisi informasi untuk masing-masing silinder dalam indeks silinder diberi nama dengan kunci atau PNJ. Kunci ini apa sih? Kunci adalah rekaman yang nanti rekaman tertinggi yang berada pada area silinder. Rekaman tertinggi itu mana? Ini adalah silinder 1. Ini semuanya silinder 1 nih, sampai sini silinder 1. Karena angkanya masih di bawah 250 ya. Silinder 1 track 0, silinder 1 track 1, silinder 1 track 2, silinder 1 track 3 dan seterusnya sampai dengan 9. Ya. Perhatikan tracknya. Ini namanya indeks silinder ya. Kalau masih angka tertingginya di bawah 250 berarti indeks silinder 1. Ini namanya blok, dalam blok namanya rekaman ya. Di sini 0, 1, 2, 3 sampai 9 ini adalah track. Bacanya berarti silinder 1 track 1, silinder 1 track 2, silinder 1 track 3 sampai 9. Kalau yang ini bacanya gimana? Track 9 rekaman 1, track 9 rekaman 2, rekaman 3 dan seterusnya. PNJ atau biasa kita sebut dengan penunjuk yang menunjuk ke arah indeks track untuk silinder tersebut. Sama contohnya. Ini adalah silinder 1, silinder 2, silinder 3 ya. Silinder 1 dibatasi nilai tertingginya ada 250, silinder 2 750, silinder 3 1500. Ini adalah indeks track untuk silinder 1 karena angka tertingginya di bawah 250 ya. Jadi abaikan dulu yang indeks silinder 2 dan silinder 3 ya. Indeks silinder memberikan suatu informasi mengenai 3 buah silinder ya, yaitu silinder 1, 2, 3, silinder 1, 2, 3 serta informasi tentang kunci terbesar dalam silinder. Kunci terbesar bagaimana? Indeks silinder 1 kunci terbesarnya adalah 250. Indeks silinder 2 kunci terbesarnya adalah 750. Indeks silinder 3 kunci terbesarnya adalah 1500. Paham sampai sini? Paham ya? Kemudian pada PNJ atau kita baca dengan penunjuk memiliki masukan notasi X dan Y, dengan X sebagai nomor silinder dan Y adalah nomor tracknya. Di mana nomor
di sini, ya. Ini adalah area tertinggi pada area primer. Area tertinggi pada area primer. Nilai tertingginya ini akan berubah. Dapat angkanya dari mana? Trek 1 nilai tertingginya adalah 25. Ya. Trek 2 nilai tertingginya, trek 3 nilai tertingginya. Untuk area primer ini yang saya tebelin namanya area overflow. Ya. Ini nilai tertingginya bisa berubah. Ketika rekaman disisipkan, maka rekaman tertinggi di sini akan berubah nilainya. Ya, tidak dengan area overflow. Area overflow nilai tertingginya tetap sama. Yang berubah apa? Penunjuknya. Kalau penunjuknya masih pakai simbol ini, ya, Isa, apakah suara saya terlalu merdu? Ishak, ya, ngantuk? Kalau penunjuknya masih seperti ini, artinya belum ada rekaman yang disisipkan. Ya. Kalau misalkan seperti ini, ya, belum ada rekaman yang disisipkan. Kalau sudah ada rekaman yang disisipkan, nanti kita praktekin, ya. Trek 2 nilai tertingginya berapa? Trek 3 nilai tertingginya? Trek 4? Gak ada, ya. Kita pakai contoh 3 trek dulu, ya. Ingat sekali lagi, saya bilang untuk nilai tertinggi pada area primer bisa berubah, tapi tidak dengan area overflow-nya. Yang berubah dari area overflow hanya penunjuknya aja, ya, penunjuk. Ini adalah angka tertingginya. Simbol penunjuk, ya, pada area overflow mengindikasikan bahwa tidak ada rekaman yang berada di area overflow. Ini masih kosong, belum ada yang diisi. Kalau sudah ada yang diisi di sini, berarti penunjuknya ini akan terisi otomatis. Ya, nggak terotomatis, kita tulis di sini, ya. Ya. Pada saat penyisipan, urutan harus tetap dipertahankan. Artinya nggak boleh acak-acakan. Ya. Untuk apa? Untuk mempertahankan mekanisme pembacaan. Berarti pada saat penyisipan rekaman tersebut dialokasikan pada posisi yang tepat secara leksikografik. Leksikografik itu apa? Coba lihat kamus bahasa Indonesia. Ya. Istilah sistem berkas dalam leksikografik dalam sistem berkas itu apa? 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 Leksikografik apa? Istilah dalam leksikografik dalam sistem berkas di kamus bahasa Indonesia apa? Apa? Penyusunan kamus. Penyusunannya harus tepat, ya. Kemudian, ya, sebelah sini. Pada saat rekaman baru disisipkan ke sebuah trek pada area primer, terdapat kemungkinan bahwa rekaman yang disisipkan tersebut akan menyebabkan terlemparnya rekaman yang sudah berada di area primer ke area overflow. Kalau kemarin ketika ada home address yang sama, maka kita akan tempatkan dia di area overflow atau rekaman paling besar, paling bawah, penunjuk paling bawah. Tapi kalau untuk sequential index, ketika ada rekaman baru disisipkan, ya, maka rekaman tersebut otomatis akan menggeser rekaman sebelumnya yang ada di area primer ke area overflow. Paham dari sini? Dan ketika menggeser, otomatis angka tertingginya akan berubah karena digeser. Contoh, ya. Kunci tertinggi pada overflow tidak
bukan berubah kecuali bila dilakukan penyisipan pada akhir bekasnya. Kunci tertinggi pada area overflow tidak akan berubah kecuali bila dilakukan penyisipan pada akhir bekas. Contoh, kalau kita akan sisipkan kunci rekaman 13. Kunci rekaman 13 berarti masuk silinder berapa? Silinder 1. Karena dia masih di bawah 250. Kemudian silinder 1 berarti masuk di track berapa? Di track, kenapa masuk di track 1? Karena di bawah 25. Ingat ya. Pada saat rekaman baru disisipkan, 13 adalah rekaman baru. Terdapat kemungkinan bahwa rekaman tersebut menyebabkan terlemparnya rekaman yang sudah berada pada area primer. Kira-kira 13 ini akan menempati blok yang mana? Blok siapa? 15. Kenapa 15? Gimana? Habis 12, 13. Iya memang 12, 13. Kira-kira 13 akan menempati blok berapa? Blok siapa? Blok 12. Yang jawab 12 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Kok bisa 12? Iya, kamu siapa namanya? Ajis. Yang namanya Rafi siapa? Karena 13 lebih besar daripada 12. Oke, jadi dia tempatkannya di blok 12 ini. Oke. Jawab, kenapa? Lebih dekat ke 12. Tadi siapa lagi yang ngacung? Lupa saya. Pal. Kenapa, Pal? Lebih dekat ke 12. Yang jawab 15, angkat tangan. Kenapa? Soterius. Kenapa Rius? Soterius. Karena setelah angka 12 13. Iya, iya. 13 akan menempati blok rekaman 15 karena dia lebih besar daripada 12. Berarti 13 akan menempati posisi 15. 15-nya kemana? 15-nya akan bergeser. Berarti 15 kemana? 20 kemana? 22 kemana? 25. 25-nya kemana? Ke area. Maka 25 diletakkan di track 9 rekaman 1. Kasih penunjuk. Udah selesai belum? Belum. Di mananya belum selesai? Di mana? Di mana? Di mana belum selesai? Di mana? Di area primer. Kenapa? Oke. Jadi berubahnya gimana? Gimana berubahnya? Di track 0. Maka track 0 angka tertingginya berubah. Yang sebelumnya 25 menjadi 22. Penunjuknya gimana? Penunjuknya berarti ini dihapus karena sudah pindah ke track 9. Jadi track 9 rekaman. Begitu seterusnya. Ingat, penunjuk bisa berubah tapi tidak dengan angka tertingginya untuk area overflow. Tapi untuk area primer, rekaman tertingginya bisa berubah, ya. Rekaman 25 track 1, 70 track 2, 85 track 3.
Paham? Paham? Berarti kalau udah paham semua, saya nggak usah ngajar lagi. Ya. Masih ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Sebelum saya melangkah lebih jauh. Di mananya yang belum paham? 13. Ya. 13 lihat dulu nih. Baca berkasnya secara sekuensial. Kira-kira 13 masuk kemana? Ya. Diurutin satu-satu. Ternyata 13 masuknya ke track 1. Ya, kenapa? Karena dia lebih 25 lebih besar daripada 13. Ya. Terus dicari 13 udah ada belum mesti? Kalau belum ada, sisipin. Sisipinnya di mana? Dia nggak boleh kurang dari 12 atau lebih dari 15. Ya, dia ada di 15. Ya, dia nggak boleh nanti 12 karena nanti bergeser lebih kecil. Ya, jangan ganti tracknya dengan rekaman yang lebih kecil, tapi yang lebih besar daripada 13. Ya, 13 menggeser posisi 15. 15 menggeser posisi 20. 20 menggeser posisi 22. 22 menggeser posisi 25. 25 kemana? Ke area overflow. Di track berapa? Track 9 rekaman. Karena 25 sudah pindah ke area overflow, maka kunci tertinggi track 1 akan berubah dari sebelumnya 25 menjadi 22. Penunjuknya area overflow yang semulanya kosong menjadi track 9 rekaman. Ya, bacanya ini adalah track, ya. Ini adalah blok-bloknya. Nah, ini track 9 rekaman 1, track 9 rekaman 2, track 9 rekaman 3 dan seterusnya. Ya, paham ya? Paham? Masih bingung? Bingung? Bingung di angka dua-duanya dari mana? Kok jebol dari di sini? Kok dua-dua tahu-tahu menggantikan singgasananya 25. 22 sebelumnya ada di blok sini. Dia menggeser. Oh sorry, itu di 25. Maaf. 22. Ya. 13 menggantikan posisi 15. Ya. 15 menggantikan posisi 20. 20 menggantikan posisi 22. 22 menggantikan posisi 25. Maka nilai tertingginya berubah. Kalau nilai tinggi sininya berubah, berarti di silinder 0, ya. Di silinder 0 angka tertingginya juga berubah dari 25 jadi 22. Ya. Ada lagi. Nanti bikinnya per blok disisipkan, kayak kemarin manajemen polisi, jangan kayak gini. Ya, PR. Ya. Oke, biar tambah ngerti. Ini sebelumnya ini 13 menggantikan 15 dan seterusnya, makanya ini kan berubah. Sebelumnya 25 jadi 22, ya. Penunjuknya di area overflow 25, sebelumnya kosong menjadi track 9 rekaman 1. Angka tertingginya pun jadi berubah. Yang sebelumnya di sini 25 jadi 22. Angka 27, top. Kira-kira sisipin di mana? Saya nanya Dito, ini Dito. Nanya Dito. Dito bukan namanya? Iya. Dito. Yang lain Dito. Oh, kira-kira di track 2. Kenapa di track 2? Karena angkanya 27. Terus ditaruh di sini. Dia akan mengisi posisi apa? Tepuk tangan biar semakin bersinar. Dicoret aja di atasnya kalau emang menurut
digeser. Ke belakang. Iya, coba terusin. Terus 70-nya kemana? Iya, coba. Gemeteran loh tangannya. Iya. Kasih penunjuk. Terus gimana? Berarti dipulai tidak sini. Hmm? Area tertinggi track 2. Coba lihat tracknya, Ini tracknya. Berarti ada yang berubah nggak angka tertingginya? Berarti 70-nya menjadi 5. Oke. Tadi di sini gimana? Ya itu udah nggak usah di ini. Karena kan track 2 yang kita bahas kan track 2, dia masih di track 2. Terus penunjuknya gimana toh? Penunjuknya area overflow. Kasih penunjuknya di mana? Di sini. Ini area overflow yang di kotak tebal. Ya. Diganti, dihapus. Kan penunjuknya udah pindah ke bawah, udah ada sisipan rekaman. Jadi 9 iya 9 bukan min 2 9 1 track 9 rekaman 2 berarti bacanya bukan 9 min ya track 2. Oke, tepuk tangan. Gampang ya, tinggal geser-geser doang ya, tinggal geser-geser doang. Bener gak nih? Benar, awas aja bilang salah ya toh ya. Berarti ini berubah semuanya tuh. Siapa lagi yang mau bersinar? Hah? Iya, maju ke depan kelas itu bukan dibully ya. Sebenarnya saya tuh tahu siapa yang bisa, siapa yang enggak ya. Maju ke depan itu biar kalian paham. Biasanya ada paksaan untuk paham kalau udah ke depan tuh ya. Jadi seperti ini yang dikerjakan oleh Dito tadi, angka tertingginya jadi berubah. Yang sebelumnya 70 jadi 6. Gampang ya? Gampang. Teman saya kalau ngajar susah apa? Kemudian sisipkan rekaman 26. Siapa yang mau nyoba? Sisipkan rekaman 26. Nih kasih spidolnya warna biru biar bedain sama yang lain. Rekaman 26. Siapa yang mau nyoba? Ayo. Soterius. Pengennya dipanggil terus. Pada malu-malu. Tepuk tangan buat Soterius. Kira-kira di mana? Ya, nggak apa coret-coret aja di bawahnya sini biar dia nggak berantem.
silinder silinder 0, track 0. Ada satu. Angka tertingginya. Mana angka tertinggi track 2 di mana? Di silinder 0. Track 2 di mana? Track 2. Track 2. Track 2. Track 2. Berarti track 2. Track 2 area primer. Area primer. Area primer track 2. Track 2. Gimana? 2. Track 2. Track 2 di mana track 2? Area primer. Berarti kan di sini. Kan tadi udah diganti tuh sama Dito 65. Jadi berapa angka tertingginya? 57 tulis di bawahnya. Ya, 57. Terus overflow-nya jadinya langsung 92 jadi track 9 rekaman. Jadi rekaman ya tulis di bawahnya track 9 rekaman. Tepuk tangan. Benar kayak gini? Benar? Benar ya? Jadinya seperti ini ya. Sebelumnya 65 jadi 57 ya. Yang semula rekamannya 9 track 9 rekaman 2 jadi berubah 9 track 3. Ingat area overflow adalah yang saya tebelin nih area overflow ya. Itu ditebelin area overflow. Area primer ini area primer. Angka tertinggi dalam area primer bisa berubah, tapi angka tertinggi pada area overflow tidak berubah. Ya, yang berubah adalah penunjuknya. Bisa diganti-ganti. Makanya saya bilang nih bikinnya satu-satu persisipan rekaman. Ini adalah kisi-kisi UAS ya. Kemudian kalau saya mau sisipin angka 58, kira-kira di mana? Devana. Sebab saya memanggil yang lain, tapi saya lupa namanya. Saya lagi screening siapanya. 58. Ayo. 58. Gimana bukunya? Hah? Di mana? Di mana kira-kira? Di sini ya? Nggak tahu saya. Coba di mana? Baru mulai ini. Ya udah bantuin, jangan bisik-bisik, bantuin coba kasih tahu. Ayo, maju. Gua tunjukin gitu kan. Ayo coba. Ayo. Udah deh, bantuin deh. Pengen disebutin dulu namanya, saya kan lupa namanya.
Terus gimana isi? Jadi jumlah. Tiga. 8. Iya. Sini ya. Tiga. Berapa? Begini juga. Terus gimana ya? Jawabannya salah. Ya, saya kasih kunci jawabannya. Ya. Kenapa angka 58 langsung ditaruh di area overflow? Kenapa? Karena lebih kecil daripada 70. Ya. Kita lihat angka yang disisipkan 58. Secara logika pasti ya, tadi golongan kanan saya pada bilang track 3 gitu kan. Nggak mungkin di sini karena di sini udah 57, lebih kecil nggak boleh kan? Ya. Pasti kalian akan masuk ke sini 58. Tapi lihat area overflow, angka yang paling besar berapa? 70 ya. Meskipun rekaman baru tersebut lebih kecil dari kunci rekaman tertinggi yang berada pada area primer track 2 silinder 1, track 2 silinder 1, 57 lebih besar atau lebih kecil daripada 58? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar daripada 58 ya. 57 lebih kecil daripada 58. Tapi rekaman baru tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rekaman tertinggi pada area overflow. Lihat rekaman tertingginya area overflow berapa? 70 ya. Tadi kan area overflow ini masih kosong ya. Disisipkanlah berapa tadi? Angka terbaru 26. Ya 26 ya? 26 apa 25 ini? 26 ya. 26 berarti disisipkannya di sini 2 ya. Lihat ya. Meskipun rekaman baru tersebut lebih besar nilainya dari rekaman tertinggi yang berada pada track 2 silinder 1, itu 58 lebih besar daripada 57, tetapi rekaman baru tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rekaman tertinggi yang berada pada area overflow. Dengan demikian, rekaman baru tersebut diletakkan pada track 2 silinder 1. Rekaman tersebut tidak menempati area primer tapi langsung ke area overflow ya. Tepatnya di track 9 rekaman 4. Penunjuknya mengarah mana? Penunjuknya mengarah pada ya, rekaman yang sebelumnya, yaitu track 9 rekaman 3 ya. Yang sebelumnya track 9 rekaman 3 berubah jadi track 9 rekaman 4 ya. Rekaman 4 berarti di sini berubah lagi ya, jadi 4 ya. Di sini penunjuknya jadi 58. Kenapa? Karena 58 lebih kecil daripada 70 ya, lebih kecil daripada 70. Lihat area overflow-nya di sini. Maka di bawahnya di sini penunjuknya di sini 58, di sini tracknya terisi ya.
semula penunjuknya ada 9, track 9 rekaman 3 di sini, karena sudah ditambah 1 jadi 94 ya, 9 track 4 ya, track 9 rekaman 4. Oh iya, rekaman 3. 58 ke sini ya. Di sininya jadi berubah. Ini area overflow-nya enggak di sini. Yang kita rubah adalah area penunjuk di track 2. Nah, udah jadi rekamannya kayak gini. Kalau saya mau hapus rekaman kayak gimana? Kemarin kan kalau rekaman dihapus. Untuk metode spatial index, jika rekamannya dihapus, contoh saya mau hapus rekaman 15 misalnya, ya. Kalau saya mau hapus rekaman 15 ya udah kasih simbol tombstone aja. Di sini 15 simbol tombstone udah kelar. Ya. Tapi kalau yang dihapus adalah area overflow, kalau yang dihapus adalah area overflow, dia berarti akan menghapus penunjuknya juga. Ya. Kalau yang saya mau hapus adalah area overflow track 9 rekaman 3. Berarti ini dihapus ya. Di sini semuanya 90 track 92 ya. Ini saya hapus, saya kasih simbol tombstone juga. Di sini ini dihapus. Ya. Ini dihapus, nggak ada, dicoret. Ya. Tapi di sininya akan berubah. Di sininya berubah, yang semula 9 track 9 rekaman 3 menjadi track 9 rekaman 2. Karena dia akan menggeser penunjuknya. Ya. Tadi di penjelasan di depan ada. Ya. Track 9 rekaman 2. Hari ini nggak ada oleh-oleh ya. Hari ini nggak ada oleh-oleh. Ya. Ada yang mau ditanya? Apa jam? Kenapa kalau dihapus enggak mundur? Ya karena emang enggak ganggu urutannya. Cuma ngapus aja, bloknya dihapus. Artinya blok ini akan kosong, bukan digantikan. Kecuali digantikan kayak tadi sisipan rekaman. Ya, kalau dihapus ya udah berarti bloknya kosong. Dan satu blok ini kan cuma isi satu rekaman, enggak lebih dari satu. Ya, satu blok hanya berisi satu rekaman. Jadi kalau seandainya yang dihapusnya udah berarti kosong, nggak ada. Data 15 ini berarti nggak ada. Berarti di sini kosong. Udah kasih simbol tombstone-nya. Begitupun di area overflow. Kalau dihapus, berarti di sini ya udah hapus aja. Kasih simbol tombstone. Tapi akan merubah penunjuk di rekaman sini. Ya, di rekaman sini yang semula 9 track 9 rekaman 3 berubah karena yang dihapus adalah rekamannya. Ingat, yang dihapus adalah rekamannya ya. Yang dihapus adalah rekamannya. Penunjuknya tetap. Jadi penunjuknya akan bergeser seperti ini. Ada lagi? Yang sisipin kunci 58. Kunci 58 kenapa langsung masuk area overflow? Ya, karena kunci 58 ya lebih kecil, lebih besar dibandingkan 57. Logikanya kalian akan masukkan di sini atau di sini. Ya, 58 langsung dimasukkan ke area overflow. Kenapa? Lihat area overflow-nya. Sudah ada yang isi belum angka tertingginya? 58 dibandingkan 25 lebih tinggi, lebih besar mana? 58. Ya, 58 sama 70 lebih tinggi mana? 70. Ya. Sini masih lebih tinggi lagi. Lihat angka tertingginya. Kalau angka tertingginya di sini masih di bawah 58, berarti dia boleh menempati di sini. Ya, kalau angka tertingginya di sini, berarti dia langsung masuk area overflow. Di track 2 yang berubah di sininya. Jadi nggak masuk lagi di sini. Nah, itu masuk track 3, 73. Nah. Ada lagi? Bingung? Masih bingung?
Track 58 ya. Nih, baca di sini. Meskipun rekaman baru atau 58 ini lebih besar daripada kunci rekaman tertinggi yang berada pada track 2, kalian akan masukinnya ke track 3 kan? Kayak tadi si Devana naruh track 3. Masukin ke track 2 58 ya. Track 2 silinder 2 58 lebih besar daripada 57. Ya, masukin ke sini. Berarti kan mentok di sini nih, mentok di sini. Ya, kalian akan geser ke sini 58 ya. Tetapi rekaman baru ini atau 58 lebih kecil dibandingkan dengan area overflow. Area overflow mana? Di bawah track 9. Paling kecil, paling besar mana? Paling tinggi 70. 58 lebih kecil dibandingkan 70. Maka dia akan masuk area overflow. Ya. Terus penunjuknya kok adanya di 92 Bu, enggak di sini. Nah, kan dia 58 lebih besar dibandingkan 57. Kalian pasti akan masuk ke sini. Ya. Tapi dia lebih dekat ke track 2. Bingung? Baca aja ntar. Ya, emang kalau di kelas tuh ininya 58 lebih besar dibandingkan dengan 57, maka dia akan masuk area overflow karena area overflow nilai tertingginya adalah 70. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Berarti kan yang di track 2 sama 3 itu kan memang yang rekaman track 9 rekaman 2 sama 3 itu memang di track 2 ya. Berarti kuncinya paling gedenya seharusnya di track 3 itu yang bisa masuk cuma 71, 72 doang ya. 7172 emang ada angka Misalnya di misalnya Bu. Oh, ya. Misalkan angkanya itu ternyata 70 bukan 58 gitu. Ya kan berarti masuknya di mana? Di mana? Track 3. Kalau 70 blok 1 kan ini tetap 73. Angka tertinggi berapa ini tadi? Udah berapa ya? 73. Masih bisa masuk di track 3. Kalau misalkan 7, tapi kan dia nggak bisa merubah ke area primer. 71. Oh, 71 berarti dia di track 3. Bisa masuk Bu ya. Bisa di track 3 tapi tetap akan menggeser ke sini. Iya. Ke bawah. Ini kan yang turun baru ya. Ya, turun baru nanti penunjuk di sininya berubah di sininya. Ada lagi yang masih belum ngerti, saya yakin banyak ya. Ayo, yang mana lagi? Mumpung saya masih ada waktu 10 menit 8 menit. Ingat, ini tugasnya udah semua. Baru ngerjain di sini ya. Kagak belum. Saya cek tugasnya satu-satu ya. Jadi saya tuh tahu yang ngerjain mana, yang enggak mana. Minggu depan kita akan masuk materi terakhir, pengurutan rekaman. Ini mah gampang kalau pengurutan rekaman.